Ligal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita telah sampai pada malam bulan Rajab. Mungkin ada yang tadi sudah puasa tanggal 1 Rajab, ada yang mulainya besok karena malam ini, kalau di Cilongok ini malam pertama bulan Rajab. Jadi besok hari pertama. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
diberi kemampuan untuk melaksanakan sunnah-sunnah di bulan Rajab dalam meningkatkan iman kita, takwa kita, dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentang bulan Rajab ini kita diingatkan kembali masalah sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban dasar kita sebagai seorang muslim. Melalui perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur akan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Ini tujuannya bagi kita yang sholatnya sudah mulai kendor. Dari jamaahnya sudah mulai agak kendor. Ini perlu dikencengkan lagi dengan adanya peringatan. Karena peringatan itu untuk mengingatkan kita bahwa memang ada perintah sholat 5 waktu. Kalau perintah yang lain itu malaikat Jibril datang membawa wahyu, tapi khusus perintah sholat ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oleh-olehnya kita sebagai hamba Allah diperintah mengerjakan sholat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholatnya. Fa'idha sholahat sholaha sairul amali, fa'idha fasadat fasada sairul amali. Apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain juga baik. Akan baiklah amal-amalnya. Atau apabila sholatnya diterima, maka amal yang lain juga ikut diterima. Bila mana sholatnya rusak, maka amal yang lain juga ikut rusak. Artinya kalau sholatnya tidak diterima, amal yang lain juga tidak diterima. Nah, maka kita bersyukur masih selalu dikuatkan iman kita, takwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu kita laksanakan sholat 5 waktu. Dan kita bersyukur mampu untuk sholat secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berjamaah terus istiqomah berjamaah. Yang kadang jamaah, kadang-kadang di rumah. Ini perlu ditingkatkan. Supaya terus berjamaah. Kalau yang belum senang berjamaah, supaya menjadi senang sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan sholat tadi yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat adalah sholat. Sholatnya baik, sholatnya diterima, maka semua amal kita akan dinyatakan baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pembuktiannya bahwa dengan sholat yang baik, amal-amal kita akan baik, ini pembuktiannya sekarang. Semakin sholat, hatinya semakin tenang. Karena semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sholat, semakin meyakini bahwa Allah itu dekat dengan kita. Lebih dekat dari urat nadi kita.
Semakin sholat kita akan semakin sabar. Karena orang yang sholat itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pengen selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi kita seringkali tidak mau saling menyayangi karena Allah. Pengen selalu mendapat rahmatnya Allah, mendapat kasih sayangnya Allah, tapi ternyata kita seringkali tidak mau menebarkan kasih sayang. Makin sholat, ada yang makin sholat, makin rajin berjamaah, tapi hasilnya makin temperamen. Gampang marah, gampang emosi, gampang bentak istri. Ini bukan yang di sini, yang di sana. Kalau yang di sini alhamdulillah. Lah iya, kita ini kan pengen disayangi oleh Allah, tapi kenapa tidak mau menyayangi hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala? Pengen disayangi oleh Allah, tapi kepada istri kita tidak sayang. Nah, ini salah. Wong pengen disayangi oleh Allah, kepada istrinya sendiri tidak sayang. Kepada anaknya juga tidak sayang. Apalagi kepada orang lain. Oh malah sayang. Ini kok kebalik. Ini kebalik. Siapa itu? Siapa itu? Apa ada di sini? Pak RT. Jadi sayangilah diri kita, sayangilah keluarga kita, dan sayangilah semua makhluknya Allah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga tanpa syarat iman atau tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua makhluknya Allah kita sayangi. Jangan kita pengen kasih sayang Allah, tapi dengan makhluk-makhluknya Allah tidak sayang. Ini sekarang banyak, ada kucing berantem aja disiramnya bukan pakai air biasa, pakai air panas. Sampai kucing kasihan, kulitnya pada melotok. Kadang-kadang masalah kucing berantem, ya memang kerjaannya kucing begitu. Kucing berantem itu berarti mau kawin. Memang begitu kucing. Itu kadang-kadang kita lihat ada kucing lagi berantem, kita cariin apa namanya, ketemu batu lempar pakai batu, ketemu kayu pukul pakai kayu. Kan ini berarti tidak sayang kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada sesama manusia saling menyayangi karena Allah, tapi di sini ada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang ini Masya Allah seperti yang saya ceritakan kemarin. Ini tahun-tahun sekarang ini banyak sekali orang yang diuji dalam urusan rumah tangga. Kita dikasih istri yang kadang-kadang untuk mencukupi kebutuhan istri belum mampu. Ini kasih sayangnya sudah mau diarahkan kepada yang lain. Dalam arti begitu. Dalam arti. Mungkin mampu kalau itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang di rumah ini bawaannya tidak bahagia, yang di luar sana juga sama, tidak tercukupi. Ini ujian-ujian kita dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga. Bukan berarti tidak boleh, tapi kesanggupan kita. Apakah benar kita sanggup sebagai kepala rumah tangga untuk benar-benar menjadikan keluarga kita ini selamat dunia hingga akhirat? Karena perintahnya kita ini ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
Kan sekarang kalau kita ngelihat di YouTube atau di entah konten atau apa, atau benar-benar terjadi, ada suami grebek istrinya, ada juga istri grebek suaminya. Itu di video. Wah, jadi tersebar kemana-mana. Tersebar kemana-mana. Nah, akan kita kembalikan kepada sholat. Jalankan sholat dengan benar, jalankan sholat dengan baik, lalu kita ketahui apa maksud dan tujuan kita mengerjakan sholat. Apakah sekedar hanya menyembah kepada Allah sudah selesai dengan sholat itu? Karena ternyata sholat ini juga butuh pengamalan dalam kehidupan. Di sholat yang kita lakukan, kita kerjakan itu, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, dalam sholat itu kita mengangkat tangan, kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian Allah itu punya aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kalau kita sudah menyerah kepada Allah dengan mengucap takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, di situ kita merasa kecil. Kita ini tidak berdaya, kita tidak berani kepada Allah karena kita kecil, Allah yang Maha Besar. Tapi ternyata dalam kenyataannya kita ini mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang meninggalkan perintah Allah, kan mengecilkan Allah. Perintahnya kita abaikan, larangannya kita langgar. Ya, termasuk perintah utama kita supaya sholat 5 waktu sering kita tinggal. Ini berarti mengecilkan Allah. Terus diberi amanah oleh Allah. Amanah ini diabaikan. Seringkali amanah ini kita sepelekan. Apa amanah? Ya semua yang Allah hadirkan ini amanah. Allah percayakan kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, diberi akal yang cerdas, bisa berpikir dengan baik, bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Ini amanah. Nikmat sehat walafiat, kita juga ini amanat dari Allah. Yang kita kerjakan supaya seimbang. Kerja kita boleh peras keringat banting tulang. Nah, masalah ibadah kita juga supaya seimbang. Kalau siang itu waktu kita mencari rizki, kemudian sebagian malam kita cari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari kasih sayang Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah-sunnah dalam sholat yang lain itu menyempurnakan sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Sehingga makin sholat, makin dekat dengan Allah, hati kita makin lembut. Tidak makin pemarah, hati kita makin penyabar. Makin sholat, makin jauh dari perkara keji dan mungkar. Ini sekarang masih campur aduk. Campur aduk karena sholatnya rajin, keji dan mungkar juga masih rajin. Jadi masih 50-50. Tapi bukan terus kemudian sholatnya ini tidak berguna. Tetap sholat itu harus dilaksanakan. Walaupun kita belum bisa meninggalkan maksiat, tapi dengan sholat yang rajin, sholat yang khusyuk, apalagi sholat berjamaah, insya Allah akan mengantarkan kita mampu meninggalkan perbuatan maksiat. Yang penting kita benar-benar mendambakan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar Allah itu benar-benar ridho dan bisa memasukkan kita ke dalam neraka, ke dalam surga, ke dalam neraka? Ada, kalau menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, itu 6 macam kunci, yang kunci itu untuk membuka surga sekaligus menutup neraka. Ada 6 kunci. Nah, ini menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apa 6 kunci itu? Yang pertama, agar kita benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang artinya Allah itu adalah Tuhan sesembahan kita. Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Benar-benar Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Dan itu juga Allah yang berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat ini termasuk bagian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal sedemikian rupa, tahu bahwa Tuhan kita itu Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki, yang memberi karunia, sehingga kita taati, kita sembah. Dan kita benar-benar sholat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kunci pembuka pintu surga sekaligus penutup pintu neraka. Jadi yang pertama, supaya kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi yang kita kenali? Yang kita kenali adalah iblis. Tetapi bukan berarti terus kita kenal iblis, kita jadikan sahabat, kemana-mana kita ajak. Kita ikuti ajakannya, bukan. Kita kenal iblis supaya kita tahu bahwa iblis itu innahu lakum aduwwum mubin. Mengetahui bahwa iblis itu musuh yang nyata bagi kita. Sehingga kita tidak akan mengikuti ajakannya, tidak akan mengikuti peringainya, tingkah lakunya, apalagi iblis itu punya dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kibir atau sombong. Jadi sifat kibir atau kabir atau sombong ini sifatnya iblis, laknatullah. Maka kita kenalin iblis, jangan sampai iblis itu kita ikuti. Iblis itu saking sombongnya, setiap 100 tahun itu ada dalam satu riwayat, setiap 100 tahun itu minta ampun kepada Allah. Setiap 100 tahun. Tapi setiap minta ampun kepada Allah, oleh Allah disuruh sujud ke kuburannya Nabi Adam. Dan iblis selalu menolak sampai saat ini. Bahkan nanti akan sampai kiamat, iblis itu tidak pernah mau sujud kepada kuburannya Nabi Adam alaihi salam. Kan dengan sombongnya, dulu waktu hidup saja saya nggak mau, apalagi sudah mati. Maka ini hati-hati kata-kata begitu. Suruh misalnya kita minta maaf ke orang tua misalnya. Kan ada aja yang mengatakan dulu orang tua masih ada aja saya nggak mau, apalagi udah mati. Nah, ini iblis. Iblis. Ini iblis yang kita ikuti, maksudnya gitu. Ini kita ngikuti iblis. Nah, sama dengan kita ini bertetangga, ada kesalahan. Kadang-kadang kita saling memaafkan, tapi kadang juga ada kesalahan yang tidak mau memaafkan. Ya, sebutannya pokoknya 7 turunan nggak mau minta maaf. Berarti kan sampai 7 turunan, berarti kita sampai mati punya anak 7 turunan ya. Nggak mau minta maaf. Nah ini berarti kesombongan iblis yang diwariskan kepada kita. Nah itu yang perlu kita ketahui. Lalu yang ketiga, yang bisa menjadikan kunci kita mendapatkan surga, menutup pintu neraka, kita ketahui tentang akhirat. Bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dan kita semua ini pasti akan mengalami kehidupan akhirat. Sehingga persiapannya harus benar-benar baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu sekalian. Dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Yang harus kita persiapkan untuk menuju kehidupan akhirat
yaitu takwa. Ini bekalnya. Takwa dengan taat atas perintah-perintah Allah dan mau meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini ketakwaan. Nah, ini menjadi pembekalan kita supaya dalam kehidupan akhirat kita benar-benar dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita ketahui tentang kehidupan akhirat, di sana ada surga, ada neraka. Yang mudah-mudahan kita benar-benar masuk ke dalam surga. Amin. Lalu yang keempat itu mengenal dunia. Bahwa dunia itu fana. Dunia itu pasti rusak. Tidak ada orang yang dalam kehidupan dunianya ini kekal. Tidak ada. Semua yang hidup di dunia ini pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang punya jiwa, itu pasti akan mengalami mati. Apalagi kita. Wong pendekar-pendekar dulu saja pada mati, apalagi kita. Lebih mati lagi. Lebih mati. Kan kita lihat Pangeran Diponegoro, ya tinggal sejarah. Patih Gajah Mada tinggal sejarah. Hayam Wuruk tinggal sejarah. Orang-orang hebat. Orang-orang hebat dulu. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie. Ini yang orang-orang hebat. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya mati. Nah, kita hanya karena belum waktunya. Tapi ini perlu dipersiapkan. Dan perlu kita yakini bahwa karena dunia itu hanya sementara, maka jangan terlalu kita agung-agungkan, jangan persiapan kita terlalu besar, lupa dengan akhirat yang harusnya bekalnya lebih banyak, yang kita perbanyak malah bekal dunia. Kita ini kan kadang-kadang dalam berpikirnya seolah-olah kita ini hidupnya kan lama. Seolah-olah umur kita ini kan akan lama, sehingga persiapan kita harus banyak. Sampai banyak orang yang saking takutnya, dia punya aset di mana-mana itu kan karena saking takutnya. Padahal tetap kalau bukan dunia yang lebih dulu meninggalkan kita, ya kita yang lebih dulu meninggalkan dunia. Maka dunia yang fana, dunia yang hanya sementara, dunia yang pasti rusak, jangan terlalu kita agung-agungkan. Sampai membuat kita menjadi orang yang dengki. Dengki itu seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Jadi pengen nikmatnya orang lain itu kita miliki. Itu namanya dengki. Ada orang bikin rumah bagus, kita yang nggak seneng. Kita yang nggak seneng. Orang yang bikin rumah orang lain, kita yang nggak seneng. Pengen nikmatnya itu kita yang punya. Jadi pengen alih nikmatnya orang itu pengen selalu kita nikmati. Seneng kalau orang lain itu jatuh bangkrut. Seneng kalau orang lain itu mengalami musibah dan lain sebagainya. Ini namanya dengki. Untuk dunia saja sampai kita dengki dengan orang lain. Padahal dunia ini pasti rusak, pasti hancur. Maka kalau sudah tahu dan kenal dunia ini pasti rusak, pasti hancur, kita pun pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan mempersiapkan diri untuk dengan segala amal-amal solih kita, dengan segala kebaikan kita. Lalu yang kelima, ini yang merupakan kunci pembuka surga dan termasuk kunci penutup pintu neraka, itu mengenal hukum-hukum Allah, terutama hukum-hukum yang baik. Ini tentang hukum perintah-perintahnya Allah, hukum sholat dengan segala macam syarat dan rukunnya. Ini supaya kita ketahui. Perintah puasa dengan syarat dan rukunnya, berhaji dengan syarat dan rukunnya, termasuk kita diperintah tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi fardhun. Menuntut ilmu itu wajib.
Kalau yang lain kan cuman fardu, as-sholatu fardu. Kemudian as-saumu fardu, waz-zakatu fardu. Semuanya wajib, tapi untuk tolabul ilmi fariidotun. Itu dari ahli-ahli bahasa mengatakan lebih wajib. Hitungannya lebih wajib, ada penekanan lebih wajib. Maka tolabul ilmi, kita tuntut ilmu supaya mengetahui hukum-hukum Allah tentang perintah. Nah, yang terakhir, yang keenam, kita ketahui hukum-hukum Allah yang merupakan larangan atau hukum-hukum Allah yang tidak boleh kita kerjakan. Supaya kita tinggalkan apa saja, ya termasuk tadi kedengkian. Dengki ini kita sangat-sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyakum wal hasada, fa innal hasada takulul hasanati kama takulun narul khotobah. Jauhilah olehmu kedengkian, karena kedengkian itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sampai disinggung oleh Rasulullah sedemikian rupa. Jadi kedengkian itu bisa menghapuskan kebaikan, bisa melenyapkan kebaikan, bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Maka kita hilangkan kedengkian-kedengkian. Ini termasuk larangan. Benci dengan sesama kita, saling memusuhi sesama kita, apalagi pelanggaran-pelanggaran besar, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini supaya kita ketahui apa saja yang dilarang, yang diharamkan, yang tidak boleh kita kerjakan. Supaya benar-benar kita tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu 6 perkara yang merupakan pembuka surga sekaligus penutup neraka. Ini menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai ahli-ahli surga dan benar-benar dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ulilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam summa ila Sayyidina Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman syai'ul ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila ruwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Khususan ila ruwahi kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kita doakan Ibu Sujarmi, Ketua Pengajian Ibu-Ibu RT 04 yang baru dioperasi. Semoga segera dipulihkan, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan seperti sedia kala dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridho illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. 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 La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum.
لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin
wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada hurufil Qur'an mutamassilatin biizni rahman fil baraya kamaujatil hawa inda qiraati kalimatil Qur'an min kulli qadari min awalin nuzuli ila akhiriz zaman waghfir lana warhamna waltuf bina ya ilahana bi kulli salati minha ya raufur rahim. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma khifdil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwatil iman wal islam wal ihsan ila akhiriz zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.